kemakmuran yang dirasakan oleh seluruh penduduk Indonesia. Kira-kira visi ke depannya begitu. Nah, dalam menjalankan itu, Bapak sekalian, mengapa ini penting? Karena kalau kita bicara kenyataan, Bapak sekalian, tanpa kita membereskan satu kemakmuran, ketimpangan yang ada ini akan problematik. Ini kenyataan yang sekarang kita hadapi hari ini. Ya. Nah, pada saat Pak Anies, beliau dengan hati-hati juga menjelaskan ini model-model mikronya dia kasih contoh studi kasus dia di DKI Jakarta gitu ya. Jadi ada katakanlah kampung susun, ada ibu-ibu PKK gitu. Ini kalau saya lihat jelas ada penjelasan bagaimana supaya tercapai delivery-nya begitu ya. Nah, saya pikir masyarakat sekarang sudah pintar. Jadi kita mengharapkan proses ini kan proses untuk menjelaskan pada masyarakat apakah kita hanya percaya dengan janji yang menunjukkan hasil akhir atau kita akan mempertanyakan prosesnya seperti apa sehingga nanti kira-kira janji itu bisa dipenuhi. Cara lain tentu menilai yang masa lalu. Kenapa nggak tercapai masa lalu? Toh sudah hal yang sama yang ditargetkan. Ya misalnya pertumbuhan ekonomi 7% itu kan sudah lama ya dijanjikan atau 6%. Nah yang perlu ditanyakan ke depan perubahan apa untuk memperbaiki masa lalu yang salah gitu ya atau yang tidak tepat sasaran. Tadi kamu sampaikan akan menuntaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial terhadap hal tersebut. Apakah kartu prakerja akan dilanjutkan? Jadi prinsipnya adalah semua hal yang baik yang dirasakan bermanfaat, yang dirasakan oleh masyarakat luas sebagai program yang membantu, itu tentu akan berkelanjutan. Karena itulah memang tugas dari negara. Negara memastikan bahwa kebutuhan rakyat terpenuhi dengan baik, termasuk program-program itu semua. Jadi kami selalu sampaikan bahwa yang disebut sebagai perubahan itu ada 4 unsur. 1, apa saja hal yang harus ditingkatkan. Kalau yang baik ya kita tingkatkan, yang bermanfaat ditingkatkan. Yang kedua, ada hal baik yang mungkin perlu ada koreksi. Nah, lalu dilakukan koreksi. Jadi tidak serta-merta dihilangkan, tapi ada juga mungkin hal yang dirasakan kurang bermanfaat, tidak bermanfaat. Nah, itu unsur yang mungkin harus dihentikan. Lalu ada hal yang mungkin hari ini dirasa kurang, belum ada. Lalu dibuatlah hal baru. Jadi ada 4. Yang diteruskan atau ditingkatkan, yang dikoreksi, yang tidak dilanjutkan, dan yang hal baru yang harus dikerjakan. Nah, jadi semua yang baik akan diteruskan. Pak Anies, tadi kan di challenge visi misinya tentang koperasi. Nah, bagaimana Pak Anies melakukan terobosan di masa pemerintahan yang mendatang dan memperjuangkan koperasi ini jadi salah satu. Jadi gini, ketika bicara koperasi, saya ingin garis bawahi, kami ingin harus utamakan koperasi dalam perekonomian kapital. Dan ini bukan rencana, ini kami sudah kerjakan di Jakarta. Di Jakarta itu koperasi dan PKK. Kemudian rumah-rumah atau kampung-kampung susun yang dibangun itu kami percayakan pengelolaannya kepada koperasi. Jadi seluruh warga yang ada di kampung susun itu mereka membentuk koperasi, lalu mereka yang mengelola kampung susun itu. Dulunya kampung susun atau yang biasa disebut namanya rumah susun itu dikelola UPT-nya oleh pemerintah. Lalu nanti warga berusaha dengan UPT. Yang kami kerjakan tidak. Kami dibangun bentuk koperasi oleh warga, dikelola oleh warga, pembiayaan oleh warga dengan mekanisme koperasi. Dan apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi dalam koperasi itu bukan saja transaksi ekonomi yang berjalan, tapi kepercayaan antar warga yang bertumbuh. Cukup ya. Bapak ngomong tadi apa ya? Ada banyak pihak yang meminta untuk Pak Anwar untuk mundur aja dari hakim MK. Kalau Bapak pandangannya gimana? Ya. Cukup ya. Pak, formasi TKN. Pak.